Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman kelas tafsir Tarbawi, hari ini kita masuk kepada pembelajaran atau perkuliahan pertemuan kelima, dan pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang tafsir maudhu'i, kewajiban belajar mengajar. Baik, saya diberikan kesempatan oleh Bapak untuk memberikan materi ini. Kita akan mempelajari tentang kewajiban belajar mengajar, begitu ya, berdasarkan langkah-langkah yang telah kita bahas sebelumnya di tafsir maudhu'i, begitu ya. Nah, langkah-langkah di sini yang pertama adalah memilih atau menetapkan masalah Al-Qur'an yang akan dikaji secara maudhu'i. Kemudian melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ditetapkan. Yang ketiga, menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya disertai pengetahuan mengenai asbabun nuzul ayat. Kemudian yang keempat, korelasi munasabah ayat tersebut. Dan yang kelima, menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh. Dan step yang keenam adalah melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis bila dipandang perlu, sehingga bahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas. Step yang ketujuh adalah mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian am dan khos, antara mutlak dan muqayyad, mensinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tanpa terlihat kontradiktif, menjelaskan ayat tasikh dan mansukh, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara pemahaman yang utuh. Dalam hal ini maksudnya adalah kaidah tafsir yang kita gunakan. Kemudian yang kedelapan, ini agak ketutup ya. Yang kedelapan adalah kontekstualisasi pada pendidikan terkini, pada persoalan pendidikan terkini, begitu. Kontekstualisasi ayat pada persoalan pendidikan terkini. Kemudian selanjutnya, nah, masuk kepada step pertama, begitu ya. Memilih atau menetapkan masalah Al-Quran yang akan dikaji secara maudhu'i. Baik, hari ini karena tema kita akan membahas kewajiban belajar mengajar, maka kita akan menjelaskan hal ini, begitu ya, tentang tafsir tentang kewajiban belajar mengajar. Kemudian step yang kedua, melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ditetapkan. Di dalam silabus sudah dijelaskan ya bahwa ayat Al-Quran yang kita bahas adalah terkait dengan kewajiban belajar mengajar adalah surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, At-Taubah ayat 122, Al-Ankabut ayat 19 sampai 20, dan Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai ayat 20. Nah, kemudian masuk kepada step ketiga, menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya disertai pengetahuan mengenai asbabun nuzul ayat. Oke. Di sini ada beberapa kitab yang bisa menjadi rujukan untuk mengetahui kronologi masa turunnya, yaitu satu, kitab Fahmul Quran Al-Karim, Fahmul Quran Al-Hakim karya Abid Al-Jabiri. Nah, ini kitabnya sebetulnya ini kitab kalau tidak salah ada 3 jilid. Jadi di sini masih ada Al-Qismul Awal, ada Al-Qismul Tsani, ada Al-Qismul Tsalis. Kemudian untuk mengetahui asbabun nuzul per ayatnya, biasanya referensi yang digunakan adalah kitab Asbabun Nuzul karya Al-Wahidi, begitu ya. Jadi kalian bisa tuh menggunakan dua kitab tersebut untuk mengetahui masa turunnya, begitu, dan juga untuk mengetahui asbabun nuzulnya. Ada juga kitab Lubabun Nuqul, begitu ya, itu untuk mengetahui asbabun nuzul ayat. Karena asbabun nuzul ayat ini merupakan hal yang paling penting, begitu ya, dalam menafsirkan Al-Qur'an. Jadi kita mengetahui begitu konteks konteks sebuah ayat itu turun pada saat apa, begitu ya. Kemudian mukhotobnya siapa atau audiensinya siapa, begitu. Kemudian juga ini juga terkait dengan
apa namanya waktu, misalkan ketika kita menghadapi ayat-ayat makkiyah, oh berarti ayat-ayat ini ketika Rasulullah berada di Mekah begitu ya, yang mana audiensnya itu banyak sekali dari kaum Quraisy begitu ya, dan juga kaum kafir begitu. Nah kemudian ketika di Madinah itu biasanya terkait dengan ketika Rasulullah sudah berada di Madinah begitu ya, dan juga biasanya ayat-ayat Madaniyah itu terkait dengan ayat-ayat hukum, karena di sana kan sudah ada kaum muhajirin dan kaum ansor, di mana kebanyakan audiensnya itu kaum muslim begitu, meskipun ada juga audiensinya itu kaum Yahudi, karena pada saat itu banyak sekali kaum Yahudi yang berada di Madinah begitu ya. Nah kemudian selanjutnya, nah ini berdasarkan berdasarkan ayat-ayat yang akan kita bahas gitu ya. Ketika saya mencari urutan turunnya surat begitu. Nah, Al-Ghasyiyah dan Al-Ankabut ini pada saat apa diturunkannya, itu pada saat karena ini termasuk Madaniyah begitu ya. Berdasarkan referensi dari Fahmul Qur'anil Hakim karya Abid Al-Jabiri, pada saat Al-Ghasyiyah dan Al-Ankabut ini diturunkan, ini pada masa gitu ya, setelah masa pengepungan atau komunikasi dengan kabilah-kabilah dan persiapan hijrah dari Habasyah ke Madinah. Nah ini jadi terkait dengan dengan audiensi. Jadi ketika Madaniyah, terutama surah Al-Ghasyiyah dan Al-Ankabut ini begitu ya, ini biasanya audiensnya itu ya kabilah-kabilah begitu, bukan kaum kafir Quraisy, meskipun ada beberapa mungkin ya. Nah kemudian selanjutnya, nah ketika melihat lagi setelah Al-Ghasyiyah kemudian Al-Ankabut, nah ini ada Ali Imran dan At-Taubah secara berurutan turunnya. Nah Ali Imran dan At-Taubah ini diturunkan pada saat begitu sampainya Rasulullah di Madinah begitu. Nah jadi kita mengetahui nih konteks ayat ini turun di mana, kemudian audiensnya kira-kira siapa begitu. Ini sangat penting dalam proses menafsirkan Al-Qur'an. Nah kemudian di sini kita akan mencoba menafsirkan sebuah ayat. Di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa ayat saja begitu ya, karena cukup banyak, jadi satu tafsir saja ketika kita mau mempraktekkan, karena ini kan berusaha untuk mempraktekkan step-step tafsir maudhu'i. Jadi saya hanya mempraktekkan beberapa ayat saja. Salah satunya adalah Al-Ghasyiyah. Di sini teks Al-Qur'annya, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung ditegakkan, bagaimana pula bumi dihamparkan. Oke. Ayat ini terkait apa nih? Jadi ini kan terkait tentang perintah Allah untuk memperhatikan hal-hal yang ada di sekitar begitu. Nah, kemudian kita masuk kepada step selanjutnya.